Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, perhelatan Formula E insya Allah sebentar lagi. Juni kalau tidak salah ya, Kang. Ya. Hitungan hari. Hitungan hari ini. Kalau dari akhir Mei ke Juni ya. Tentu saja ini dinilai beberapa pihak ingin menyaingi MotoGP gitu ya. Mandalika. Yang berpikiran begitu. Masa provinsi saingan sama pusat? Aneh juga itu ya. Karena memang Formula E ini di bawah ya, Provinsi DKI Jakarta. Kalau itu pusat. Ya? Pusat. Dan kalau di penyelenggarannya di provinsi yang lain mungkin tidak seheboh ini. Kan? Kalau bukan Anies, beritanya tidak akan seheboh ini. Iya, kira-kira begitu. Tetapi kalau kita bicara Formula E ini, tiketnya kabarnya nyaris habis ini. Kan? Ya. Nyaris habis, tiket Formula E laris manis, diserbu ya kan oleh WNA. Nah, warga negara asing kan. Lucu ya, kalau yang di sana kan katanya diborong oleh para ASN karena diwajibkan nonton. Tapi mungkin wajar juga Kang kalau di DKI Jakarta kan memang banyak warga negara asing Kang di situ Kang. Iya, memang banyak yang beraktivitas ya. Iya, nah PKS ini juga sudah kabarnya memperhitungkan sejak awal bahwa tiket Formula E ini akan habis terjual. Itu sudah terprediksi sejak jauh-jauh hari. Iya. Ya alhamdulillah ya, saya kira kita bersyukur. Jadi rencana kita nggak nonton itu tidak mengurangi pendapatan Formula E. Kalau kita nggak nonton kan pertimbangannya tidak jauh, dari Bandung biaya belum berapa itu ya. Naik transportasi belum tiketnya. Kita nonton di televisi saja lah. Tetapi ketika kita bicara soal Formula E ini, kan banyak juga yang menyoroti bahwa kenapa sih mesti Formula E begitu? Kan masih banyak persoalan di khususnya daerah khusus ibu kota Jakarta yang masih perlu perhatian gitu loh. Sehingga dana atau anggaran untuk Formula E ini bisa disalurkan yang langsung berhubungan dengan masyarakat kota Jakarta khususnya. Saya kira tadi kenapa harus Formula E, nggak Formula F, nggak Formula G. Ya, itu memang menjadi sasaran empuk para pembencinya Anies Baswedan, lawan politiknya. Terus-menerus ke arah sana, ngapain sih PDIP, PSI, dan seterusnya. Termasuk para buzzer RP. Nah, saya kira duduk persoalannya ini harus disampaikan. Dan sebetulnya sudah disampaikan juga berkali-kali. Ini agenda ini jauh-jauh hari sebelum bayangan ada pandemi COVID-19. Sudah deal, uang sudah masuk sebagai bentuk kesepakatan. Nah, baru kena pandemi. Artinya posisi uang itu sudah nggak bisa ditarik lagi. Saya kira kalau situasinya lebih cepat lagi ke arah pandemi, uang belum diberikan, saya meyakini 100% itu akan dibatalkan. Nah, tapi ketika sudah tidak bisa lagi kan dibatalkan pun mubazir. Pertama mubazir uang, kedua nama baik, dan seterusnya. Di keputusan untuk melanjutkan ini saya kira hal yang sangat positif. Sebagaimana yang terjadi dengan MotoGP di Mandalika. Yang itu juga kan sama, jauh-jauh hari sudah direncanakan. Penyelenggaraan terkesan terburu-buru persiapannya, katanya begitu gitu ya. Kemudian ada korupsi di dalamnya. Ya, ada korupsi di dalamnya. Itu sudah langsung ditelusuri oleh KPK, oleh DPRD Jakarta. Nggak ada yang terbukti gitu dari hal-hal yang disangkakan itu. Memang Formula E ini adalah monumen kedua Anies Baswedan setelah yang pertama JIS untuk modal politik menjadi presiden Indonesia 2024. Ini pandangan pengamat ya, orang luar. Tentu saya yakin Pak Anies sendiri tidak memandang itu. Dia kan lebih melihat kepada apa yang sudah diamanahkan, dia tunaikan. Apa yang sudah direncanakan, direalisasi. Begitu saja gitu. Saya kira pandangan seorang Anies Baswedan kita bisa melihat pergerakannya dari 3-4 tahun yang lalu, ya sesimpel itu gitu. Cuman kan kalau para pengamat biasanya kan lebih jago ya. Pengamat catur itu lebih jago. Terus ke sana pas bagian main nggak begitu, ini malah nggak kepikiran. Nah, kurang lebih kan begitu lah. Wrote to me personally to express his belief that shifting from private cars to public transport and promoting the use of electric vehicles is the way to go. By saying, it is an intergenerational effort. Engaging the millennials is key for success, and Formula E is an effective tool in helping achieve that crucial goal. Finally, it's great to hear that Indonesia is back in business.
with tourists and investors returning as life gets back to normal. Data shows that the government's economic measures and agility during the COVID crisis means Indonesia and Jakarta are showing strong signs of economic recovery after 2 years of slowdown. In the second quarter of this year, the Jakarta and Indonesian economy grew by a 10.9% and a 7.1% respectively, year on year. Anis also wrote to me, "We need the support from the international community to ensure that the economic recovery continues." With the Jakarta IPRI finally taking place in June next year, we will support that mission by activating the global fan base of Formula E and focusing their attention on your incredible country, Indonesia. Thank you so much for listening to this message. I cannot wait to see you on the 4th of June. Pengamat melihat bahwa kalau Formula E ini berhasil, terselenggara dengan baik, tidak ada catatan negatif, maka elektabilitas Anies Baswedan akan melejit. Dan itu tentu yang dikhawatirkan oleh lawan-lawan politiknya. Ketika perhelatan MotoGP banyak sorotan juga ke sana ya Kang ya, misalkan dari persiapannya, kemudian setelah kegiatannya juga konon UMKM terkerek naik, tapi ternyata juga tidak gitu loh. Nah, ketika bicara soal Formula E, apakah ini akan juga terjadi hal yang sama begitu loh? Ya, ini yang dikhawatirkan juga. Ya, saya kira kalau hitung-hitungan seperti kita berdagang di pasar, saya beli dari pasar induk berapa, kemudian saya jual di pasar kecil berapa, modal berapa, untung berapa, tentu tidak akan terjadi. Saya kira akan kurang lebih sama lah apa yang terjadi di Mandalika dengan di Formula E ini sama. Kalau hitung-hitungan modal itu ya nggak akan ketutup. Cuman persoalannya bukan hanya di satu kegiatan itu saja. Pemprov DKI atau malah Pak Anies Baswedan sendiri yang mengatakan, saya agak lupa, itu setelah Formula E ini sudah ada 7 agenda yang sudah membooking tempat itu. Oke. Nah, jadi modal itu tidak dihitung dari satu kegiatan, tapi satu rangkaian kegiatan. Mungkin bisa jadi nanti terhitung impasnya atau dana balik modalnya itu di perhelatan yang ke-7 lah, yang disewa oleh siapa gitu, itu baru tutup modal dan selanjutnya untung gitu. Cuman yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana pergerakan ekonomi masyarakat Jakarta ini ikut terkerek naik di saat yang bersamaan gitu. Nggak seperti modal Formula E yang itu akan kembali di waktu yang kesekian, kalau masyarakat harus berdampak langsung. Nah, kan kita lihat misalkan hotel-hotel bintang 5, bintang 4 itu kan mungkin yang sudah akan menanggung keuntungan. Yeah. Nah, bagaimana UMKM di sini berperan serta, Pak Sandiaga Uno, mungkin juga dengan Pak Erick Thohir, untuk bisa berkolaborasi seperti yang sering diucap oleh mulutnya Pak Erick Thohir. Kolaborasi, sinergitas. Nah, sekarang ajang pembuktiannya. Kalau mau lupakan dulu persoalan politik, buktikan ini bicaranya marwah bangsa gitu. Ya, tapi kan mungkin dari Menteri BUMN Erick Thohir juga akan melihat studi kelayakan ya Kang, ketika akan memberikan sinyal ya, mendukung, memberikan sponsor kepada kegiatan Formula E. Kan ada studinya juga gitu kan? Iya, pasti. Dan harusnya hasilnya positif karena indikasinya kan tadi sudah disampaikan oleh Kang Yul sendiri. Tiket sudah hampir habis. Ya. Ini kan bukti bahwa dan Bapak lebih dari 50% itu warga negara asing. Artinya ekspos ke luar negeri ini sudah sejak awal sudah nampak indikasinya. Itu satu sisi. Sisi lain, BUMN juga kan bukan sebuah korporat swasta yang hitung-hitungannya pendek juga seperti itu. Dia juga berperan serta untuk menjaga nama baik Indonesia, menjaga nama baik Formula E. Dari dua itu saja harusnya sudah selesai. BUMN berkontribusilah di acara itu. Tapi kalaupun tidak ya sebenarnya juga nggak apa-apa. Ya, konon katanya udah dapat sponsor banyak, tapi kenapa iya. masih minta ke BUMN itu? Pak Saroni itu ya, kayaknya Pak Saroni karena beliau juga pengusaha ya, jadi selama masih ada peluang untuk menambah sponsor masuk, itu dilakukan terus-menerus sampai detik-detik akhir, kayaknya begitu. Ini juga ada kabar menarik ini. Saya nggak tahu akhirnya keputusannya seperti apa. Rara, ya pawang hujan yang di MotoGP Mandalika ini akan diundang Kang ke Formula E sebagai pawang hujan juga gitu kan. Kita tahu juga kan, ya kalau kemarin Rara itu dikritik,
ya kenapa harus diundang gitu loh, Kang. Saya memang bener Kang, saya pernah dengar tuh, tapi itu agak-agak lupa beberapa hari yang lalu, selintingan lah, kalau Rara pun akan diundang. Tapi di berita lain diinformasikan nanti akan menggunakan pawang hujan, tapi bukan Rara gitu. Dan kabar terakhir kita dengar juga bahwa Formula E tidak akan menggunakan pawang hujan. Oh, nggak jadi nih? Mungkin ujungnya mereka memutuskan untuk tidak menggunakan pawang hujan dengan pertimbangan katanya drainase di area sana sudah sangat canggih, jadi kalaupun hujan itu akan terserap dengan cepat gitu. Dan saya kira itu penjelasan dari panitia Formula E. Tapi kalau dari kita, kan saya kira kita juga membahas ini tempo hari, kita tegaskan jangan sampai mengundang pawang hujan karena itu akan bersinggungan dengan akidah, dengan keyakinan kita sebagai umat Islam. Kalau mau kan kita juga sudah sarankan, minta doa para ulama, ustadz. Ulama dan ustadz pun itu sebetulnya sudah terbiasa diminta bantuan untuk menahan hujan dan segala macam. Dan itu ada doa khususnya gitu. Ustadz Hadi Hidayat juga sudah menyampaikan itu. Nah, artinya nggak ada pawang-pawangan di sini. Doa kepada Allah, zikir, semoga Allah memberikan yang terbaik. Yes. Pawang itu kan urusannya dukun kan? Ya. Saya ada ngerti pawang. Pawang kan dukun. Pakai komat kabit usir mendung. Tidak dibenarkan yang demikian itu. Kalau sudah urusan dengan dukun, bagaimana Nabi tidak akan ridho? Minta dengan penuh keikhlasan. Itu nggak nunggu lama. Karena hadisnya mengatakan kalau ikhlas benar, seketika akan berhenti. Belajar dari pengalaman MotoGP, jangan sampai para pembalapnya kalah tenar oleh Rara gitu. Nah, yang sekarang untuk menjaga akidah juga, ya jangan gunakan pawang hujan.